Halo semuanya, jadi di episode kali ini kita akan belajar mengenai darah. Darah manusia terdiri dari berbagai macam komponen, yang secara umum dibagi menjadi dua, yaitu plasma darah atau bagian yang cair, dan juga blood cell atau bagian yang padat. Blood cell nanti kita breakdown lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah sel darah merah atau red blood cell atau eritrosit, yang kedua sel darah putih atau white blood cell atau leukosit, dan yang ketiga adalah platelet atau trombosit. Yang pertama kita akan bahas tentang plasma darah terlebih dahulu. Plasma darah tadi merupakan bagian darah yang cair. Jadi komponen atau rumus dari plasma darah isinya adalah 90% dari air ditambah fibrinogen dan albumin. Fibrinogen merupakan blood clotting agent atau zat yang berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah. Sementara albumin merupakan bagian dari protein yang ada di plasma darah. Nah, kemudian tadi itu plasma darah. Kemudian kita juga sering dengar istilah dengan serum. Jadi serum itu beda dari plasma darah. Tapi serum didapatkan dari plasma darah yang disentrifus atau diputar dengan kecepatan yang tinggi sehingga nanti ada bagian yang memisah. Jadi kalau tadi plasma darah itu isinya adalah air plus fibrinogen plus albumin, kalau serum itu merupakan bagian plasma darah yang dikurangi atau dihilangkan bagian fibrinogennya dan juga blood cell-nya. Jadi nggak ada clotting agent di dalam serum. Itulah perbedaan serum dan juga plasma darah. Sekarang kita bahas komponen darah yang pertama yaitu red blood cell atau eritrosit. Jadi red blood cell itu merupakan komponen darah yang berwarna merah. Oleh karena itu kenapa sih darah itu warnanya merah? Karena banyak mengandung red blood cell dan dia proporsinya juga yang paling besar persentasenya di antara semua bagian darah yang lain. Sel darah merah itu dihasilkan di sumsum tulang. Dan proses pembentukannya itu dipicu oleh hormon yang namanya EPO atau eritropoietin. Eritropoietin merupakan sebuah hormon yang dikeluarkan oleh ginjal. Oleh karena itu, pada pasien-pasien yang menderita chronic kidney disease atau penyakit gagal ginjal kronis, biasanya mereka juga mengalami anemia. Kenapa? Karena EPO-nya tidak ada, sehingga tidak ada pemicu untuk pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Setelah ada EPO atau hormon ini, maka nanti akan men-trigger pembentukan sel darah merah di sumsum tulang, yang nanti akan menghasilkan sel darah yang bersifat imatur dulu, jadi belum matang, kemudian harus melalui proses pematangan dulu sampai jadi sel darah merah yang matang, dan baru akhirnya dilepaskan ke bloodstream atau sistem peraliran darah. Nah, di dalam red blood cell itu mengandung hemoglobin. Jadi hemoglobin itu merupakan bagian dari red blood cell. Hemoglobin fungsinya adalah untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh sel di tubuh manusia. Bagian komponen darah yang kedua adalah white blood cell atau sel darah putih atau leukosit. Leukosit secara umum memiliki fungsi untuk sistem pertahanan tubuh, imunitas. Jenis-jenis dari leukosit itu ternyata banyak banget macamnya. Yang pertama ada neutrofil. Neutrofil itu merupakan komponen sel darah putih yang persentase jumlahnya paling banyak dan dia juga merupakan first line defense dari pertahanan tubuh manusia. Fungsinya untuk membunuh bakteri. Yang kedua ada limfosit. Limfosit ini berfungsi untuk creating antibody. Jadi ada limfosit T, limfosit B berhubungan dengan sistem pertahanan juga. Yang ketiga ada monosit. Monosit adalah bagian sel darah putih yang dia itu mempunyai lifespan paling tinggi dibandingkan sel darah putih lainnya. Yang keempat ada basofil. Basofil ini merupakan sel darah putih yang dia itu berperan besar dalam proses alergi karena dia bisa mensekresi histamin. Dan yang terakhir adalah eosinofil. Yang terakhir kita akan bahas tentang platelet atau trombosit. Jadi platelet ini fungsinya adalah membantu proses pembekuan darah. Dia mengandung fibrin dan juga fibrinogen atau blood clotting agent. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Thank you.